Halo teman-teman investor, kembali lagi ya di sesi The Investor Mini Talk. Dan lagi-lagi kita undang salah satu narasumber kita, yaitu Head of Analyst dari The Investor, Mas Rian Yovika. Halo Mas Rian. Ya, halo Mas Eros. Iya. Oke, saya kenalkan lagi ya, kalau Mas Rian Yovika ini salah satu analis kami ya, Head of Analyst dari kami, dimana kalau misalnya teman-teman mengikuti program Value Investing Mastery, di situ kan ada tuh 25 watchlist saham. Ya, beberapa saham-sahamnya sudah menjadi saham-saham pemenang ya, menjadi saham-saham multi-bagger seperti kemarin ada CAS, kemudian ada GJTL, kemudian ada JPFA kemarin itu dan sebagainya. Nah, di belakang screening saham-saham tersebut ada Mas Rian ini nih. Nah, jadi termasuk saham-saham yang ada dalam portofolio saya juga salah satunya dari Mas Rian ini nih. Nah, jadi kita langsung saja nih ya, langsung saja kita tanya-tanya langsung dengan Mas Rian ya. Dan kebetulan pada podcast hari ini ya, kita akan bicarakan mengenai sektor batubara ya. Ya, jadi memang di watchlist kita ada tuh emiten batubara. Nah, cuman kita akan bicara mengenai globalnya saja ya Mas Rian ya. Kira-kira tentang batubara itu seperti apa gitu ya. Nah, Mas Rian, kalau kita lihat ya untuk sektor batubara ini siklusnya kan cukup istilahnya cepat itu ya, cukup kencang ya. Kalau misalnya kita ingat tahun 2020 lalu, waktu itu batubara berada ini untuk indeks di Newcastle-nya ya, itu kan mencapai harga terendahnya ya $50 per ton ya. Kemudian tahun 2021-2022 itu naik sampai akhirnya puncak ke 400 ya. Kemudian masuk tahun 2023 turun sampai di level 100-an. Masuk tahun 2024 sempat naik di 150-an dan akhir tahun 2024 sampai awal Januari 2025 ini turun nih. Gitu kan ya, jadi cukup volatile ya. Jadi dari harga $153 per ton menjadi ya sekitar 115-an ya. Per hari ini ya, 16 Januari 2025. Oh ya, disclaimer dulu ya teman-teman sekalian ya, bahwa podcast ini kita ambil tanggal 16 Januari 2025 ya. Jadi kita nggak tahu nih saat podcast ini dirilis harga batubara di berapa ya, pastinya kan bergerak ya. Nah, jadi disclaimer dulu ya. Dan kemudian sekali lagi bahwa podcast ini tidak bermaksud untuk mengajak atau menjual saham-saham tertentu termasuk saham batubara yang akan kita bahas kali ini ya. Oke, seperti itu ya. Oke, kita balik lagi tuh Mas. Nah, kira-kira kenapa tuh Mas bisa seperti itu, terutama bisa turun nih ke 110-an sampai 115 ya di saat ini. Ya, oke. Jadi kalau kita melihat dari sisi harga batubara ya Pak Eros, itu kan kemarin kan sempat naik ke 150 tadi ya. Itu kan juga menjadi optimisme buat para pemegang saham batubara kayak gitu. Wah, ini naik nih, ini ada potensi kinerjanya bisa membaik seperti itu. Apalagi Adaro ya Mas ya, 2000 jadi 4000, habis itu balik lagi 2000 gitu ya. Turun lagi untuk Adaro. Dan untuk kembali ya ke harga batubara itu tadi ya. Jadi dari 150 kemudian ke 115 ya, sekitar 115 dolar untuk per tonnya kayak gitu. Nah, itu kenapa ya, penyebabnya apa? Itu turunnya itu dari sekitar bulan Oktober Pak Eros, Oktober tahun 2024 ya, itu di 115 harganya, kemudian turun sampai sekarang ya itu di 115. Nah, itu salah satunya itu disebabkan oleh China kayak itu. China ya. Nah, kenapa kok China itu ya? Nah, jadi China ini dia menjadi konsumen dan juga produsen batubara terbesar di dunia kayak gitu. Oke. China produsen dan juga konsumen ya, terbesar di dunia. Untuk batubara ya. Iya, dan itu ya sekitar 50% seperti itu ya. Jadi itu cukup besar, dan makanya kenapa kok misalkan China ini ada kenaikan produksi atau mungkin ada perlambatan ekonomi, nah itu harga batubara pasti juga akan kena dampaknya gitu Pak Eros. Iya. Nah, jadi kita kembali lagi ya, kenapa kok saat ini tuh turun kayak gitu ya untuk harga batubara. Nah, itu salah satunya karena adanya kenaikan rata-rata produksi di China seperti itu. Nah, jadi di bulan November itu untuk produksi rata-rata secara harian, itu produksi dalam satu hari itu mencapai sekitar 14 juta ton. Itu 14 untuk juta ton per hari. Per hari. China itu, ya. Di bulan November kayak itu. Nah, untuk Oktobernya itu
di sekitar 12 juta ton. Nah, jadi di situ ada kenaikan cukup signifikan kayak gitu ya. Nah, otomatis kalau misalkan China ini menjadi produsen terbesar dan ada kenaikan produksi yang tinggi kayak gitu ya, otomatis harganya juga akan tertekan. Apalagi permintaan untuk batu bara itu kan juga melambat kayak gitu ya. Apalagi kan ekonomi global kan juga belum sepenuhnya membaik kayak gitu ya, masih ya dalam bergejolak kayak gitu ya. Dan apalagi kalau kita lihat kegunaan batu bara itu kan juga salah satunya digunakan untuk pembangkit listrik tenaga uap itu PLTU. Ya. Nah, jadi kenapa kok produksinya China naik itu bisa menyebabkan harga batu bara turun. Nah, itu salah satunya itu Pak Eros. Nah, kemudian ada juga nih melimpahnya hujan Pak Eros. Jadi melimpahnya hujan, musim hujan maksudnya. Iya, itu di hujan ya. Iya, itu di China juga tapi ini Pak Eros. Oh, di China. Masih di China itu ya. Nah, cuman kalau melimpahnya hujan kan ya kalau misalkan melimpah di pertambangan yaitu kan otomatis produksinya bisa turun kayak gitu ya. Nah, cuman ini melimpahnya itu di wilayah manufaktur utamanya China kayak gitu. Nah, jadi kan kalau kita lihat manufaktur di China itu kan sangat berpengaruh juga kan untuk perekonomiannya kayak gitu. Nah, otomatis kalau misalkan di situ sering hujan kayak gitu ya, nah otomatis itu penggunaan PLTU itu akan dikurangi kayak itu. Nah, itu akan ada peralihan ke PLTA, itu pakai pembangkit listrik tenaga air. Jadi di situ ada peralihan Pak Eros. Nah, karena kan memang ya itu tadi ya, bahwa batu bara itu sebenarnya dipakai untuk pembangkit listrik ya, itu juga besar banget kegunaannya. Dan di manufaktur pun juga pastinya penggunaan listrik kan besar kayak gitu. Nah, otomatis ya di situ ada perlambatan permintaan seperti itu Pak Eros. Oke, berarti ini sebenarnya terkait supply and demand ya. Benar banget Pak Eros. Iya, oke. Jadi bisa dikatakan jadi seperti ini teman-teman ya. Produsen dan konsumen batubara terbesar itu di China, itu ya. Dimana kemarin sekitar bulan November Oktober itu produksinya melimpah berarti di sana ya. Di Novembernya itu melimpah. Di sisi lain di China juga hujan ya, musim hujan. Ya, musim sehingga penggunaannya menjadi dikurangi. Yang tadinya pakai PLTU beralih ke PLTA karena ini juga di China kan ibaratnya juga istilahnya untuk menuju go green itu kan juga tinggi ya. Tinggi. Itulah kenapa PLTA di sana juga cukup masif juga. Nah, jadi di sisi produksinya itu naik, tapi di sisi penggunaannya itu justru berkurang. Jadi di sini ada over supply ya. Oversupply di China membuat harga batu bara itu sendiri turun. Seperti itu ya. Ya, benar. Nah, jadi masih ada lagi nih Pak Eros dari China juga. Jadi ada yang memproyeksi gitu ya untuk permintaan dari China itu atau untuk kenaikan ya untuk produksinya. Produksinya itu nanti di tahun 2025 ini ada kenaikan 1,5% kayak gitu. Nah, jadi kalau kita lihat kan saat ini ekonomi China kan juga belum membaik itu tadi ya Pak Eros, dari sektor propertinya ya, sektor properti masih turun ya, kayak itu masih turun, kemudian masih terjadi deflasi bulanan kayak gitu. Ya, kemudian di tahun 2025 ini kan kemungkinan besar juga akan terkena tarif impor tinggi dari Amerika Serikat kayak gitu ya. Ya, karena terpilihnya Donald Trump ya kayak gitu. Nah, jadi ya ekonominya belum membaik tapi malah akan kena tarif impor tinggi. Nah, kalau kita lihat datanya ya, data untuk ekspor Cina ke Amerika Serikat itu sebesar 15% Mas Eros. Nah, jadi bayangkan 15% yang biasanya lancar-lancar aja, tapi di situ terganggu kayak gitu. Nah, otomatis kan ya ekonominya akan terganggu nih. Dari domestik Cinanya akan terganggu. Nah, ya harapannya sih nantinya 15%-nya itu bisa dicarikan negara baru kayak gitu untuk ekspornya ya. Ya biar bisa terbackup lah seperti itu. Nah, jadi ya di situ ya dengan melihat ekonomi Cina yang belum begitu membaik, tapi ini malah diproyeksi untuk produksinya itu ada kenaikan. Nah, jadi di situ ya
akan melihat bahwa harga batu bara kemungkinan masih akan cukup tertekan di tahun 2025. Seperti itu. Ya. Selain China sebenarnya negara mana aja sih Mas yang itu menjadi kontributor terbesar ya untuk supply and demand-nya batu bara itu sih? Ya, untuk posisi kedua itu ada India, Mas Eros. India ya? Ya, jadi untuk India ini juga sama, masih untuk konsumsi sama produksinya itu juga di posisi kedua juga kayak gitu. Nah, jadi kalau ngelihat India ya ekonominya kalau sekarang itu juga belum begitu membaik, Mas Eros. Jadi kalau ngelihat dari GDP-nya, GDP secara tahunan itu juga agak menurun kayak itu, dari sekitar 7%, 6% itu ke 5% kayak gitu. Oke. Jadi di situ juga memperlihatkan adanya perlambatan dari ekonominya. Nah itu kalau misalkan ya top 2-nya aja seperti itu ya otomatis harga batu baranya masih akan cukup tertekan ya. Oke, menarik ini menarik. Ya. Jadi China-nya tertekan, kemudian Indianya juga istilahnya baru berjuang juga itu ya kira-kira. Ya. Oke. Nah sekarang berarti ada potensi naik nggak nih untuk harga batu bara itu Mas Rian? Dan kira-kira ada pengaruh nggak tuh dengan yang namanya energi baru terbarukan tuh EBT itu ya? Ya karena kan juga EBT ini sedang digaung-gaungkan ini di global ya. Gimana tuh Mas Rian? Untuk dari harganya dulu ya Mas Eros. Ya untuk harganya sih sebenarnya kalau ini saya coba melihat dari beberapa sumber ya Mas Eros. Jadi kayak misalkan dari Bank Dunia, kemudian dari International Energy Agency dan juga beberapa lain. Nah itu kemungkinan untuk harga batu bara akan diperdagangkan sekitar 120 sampai 140. 120 sampai 140 ya. Iya nanti di rentang forecast ya. Iya forecastnya akan seperti itu. Ya maka harapannya sih ya itu tadi ya. Kayak misalkan dari Amerika Serikat di semester keduanya itu sudah mengikuti atau sudah ada perbaikan dari sisi ekonominya setelah ada masa transisi pemerintahan di semester pertama kayak gitu. Ya harapannya di semester keduanya sudah membagus ya. Kalau bagus juga didorong sama pemangkasan suku bunga itu Fed. Nah, itu kan kalau misalkan dipangkas itu kan biar ekonominya jalan kayak gitu. Ekonomi jalan ya penggunaan kayak batu bara itu juga akan terdorong. Apalagi menteri energinya si Donald Trump ini kan juga dia pro sama energi fosil kayak gitu. Nah itu juga harapannya juga bisa mendorong kayak gitu. Ya, kemudian untuk China itu ya. Nah, kemudian kalau untuk China yaitu tadi ya, apalagi kalau China ini kan juga terbesarnya ya, pastinya dia sangat berkontribusi kayak gitu. Nah, ya harapannya dari situ sih itu dia itu ada perbaikan untuk ekonominya Mas Eros. Nah, itu dari mana ya? Salah satunya dari stimulus. Nah, cuman yang terbaru itu belum ada stimulus kayak gitu ya. Stimulus ya kemarin cuman nggak terlalu berpengaruh besar kayak gitu ya. Kerasa gitu ya kemarin. Belum kerasa. Harapannya nanti di tahun ini itu ada lagi kayak gitu stimulus untuk perekonomiannya dan juga ditambah yaitu tadi kalau misalkan benar-benar terganggu sama ekspornya ke Amerika Serikat ya harapannya bisa membuka peluang lain kayak gitu. Nah harapannya dari situ. Oke, jadi kuncinya tadi ya mungkin bisa saya simpulkan sedikit ya. Pertama di sisi Amerika ternyata menterinya Donald Trump ada yang pro energi fosil gitu ya. Wah ini jangan-jangan konspirasi lagi nih Mas. EBT mulai ditinggalkan nih jangan-jangan. Oke, yang pertama itu masa transisi Donald Trump kemudian pemangkasan suku bunga itu bisa men-trigger ekonomi Amerika tumbuh dan otomatis itu juga akan men-trigger permintaan batu bara. Seperti itu ya kira-kira ya di sisi Amerika. Kemudian kita juga nggak akan melupakan sisi China ya karena China kontributor terbesar untuk demand maupun supply-nya ya. Yang dimana memang China tahun 2024 kemarin kalau kita baca-baca sebenarnya sempat mau pulih gitu kan ya, kira-kira awal tahun 2024 sampai pertengahan tahun itu sempat mau pulih tapi ternyata gagal ya di akhir tahunnya ternyata masih lesu, masih mencatatkan deflasi.
stimulusnya juga kurang nendang mungkin kali ya Mas Rian. Iya, benar banget perlu, itu. perlu diperbanyak ya, dan ya kita juga yakin sih bahwa China juga tidak akan tinggal diam ya. Tahun 2025 ini ya kita akan tunggu lagi stimulus seperti apa yang nanti akan digelontorkan pemerintah China ya. Harapannya ekonomi China bisa membaik, otomatis itu akan membuat permintaan batu bara kembali naik. Iya, harga batu bara juga naik. Cuma tadi forecastnya berapa itu Mas? 120 sampai 140 lah. Iya, sekitar segitu Mas. Dari forecast dari? Itu dari kalau Bank Dunia itu sekitar 120 ya, kemudian dari kayak trading ekonomis itu juga sekitar 130-an. Dan dari beberapa sumber lain sih seperti itu Mas. Oke. Ya tetap ibaratnya kalaupun itu naik ke 140 ya tetap lebih tinggi dibandingkan harga saat ini saat video ini diambil harga batu bara ada di sekitar 110 sampai 115 dolar per ton. Ya oke. Terus mengenai EBIT Mas, kira-kira gimana itu Mas? Ada pengaruh nggak tuh EBIT? Ya pastinya ada itu untuk EBIT ya. Jadi karena kan kalau melihat saat ini ya itu kan juga secara global ya itu kan sangat menggaungkan untuk net zero emission gitu ya. Nah itu juga targetnya memang masih cukup lama ya. Nah cuman pastinya kan dalam jangka beberapa tahun ke depan kan pastinya sudah dimulai gitu ya. Apalagi sekarang kan juga sudah dimulai kayak gitu. Nah contoh aja kayak misalkan Adro kayak gitu ya. Adro dia spin off anak usahanya gitu yang di thermal gitu. Nah dia mau fokus di hijau. Nah itu sebenarnya juga salah satu bagian untuk target net zero-nya itu, net zero emission-nya. Jadi dia sudah melepas thermalnya semuanya gitu udah dilepas. Dia mau fokus ke bisnis hijau kayak gitu. Nah, terus gimana? Apakah memang benar-benar berpengaruh? Ya, menurut saya itu benar-benar berpengaruh, Pak Eros. Jadi karena melihat dari adronya itu tadi ya, adronya aja juga kayak gitu, otomatis dia pastinya punya forecast untuk ke depan. Wah ini thermal berpotensi permintaannya akan menurun nih kayak gitu. Makanya dia spin off itu. Nah, itu juga salah satu alasan kenapa melakukan spin off. Cuman itu asumsi saya sendiri sih Mas Eros. Oke. Nah, kemudian kalau ngelihat dari sisi pembangkit listrik Mas Eros. Nah, kita kembali lagi ke China kayak gitu. Nah, China ini kan dia batu baranya kan terbesar untuk pembangkit listrik ya, listrik. Nah, ini saya sempat baca di berita gitu ya. Saya sempat cari di beberapa data, cuman belum dapatnya di berita, yaitu untuk kapasitas terpasangnya listrik di China itu sudah setengahnya itu dari energi terbarukan. Nah, cuman yang masih berkontribusi atau yang masih dipakai itu baru sepertiga itu dari EBT untuk pembangkit listriknya. Gitu. Jadi separuh kapasitas sudah pakai EBT dan dari separuh itu baru sepertiganya gitu ya? Iya, baru yang dipakai sepertiganya. Jadi sebenarnya masih butuh waktu kira-kira ya? Iya, masih butuh waktu. Tapi tetap pada akhirnya nanti ketika separuh pembangkit listrik sudah pakai EBT ya otomatis permintaan akan turun gitu. Iya, untuk batu bara akan turun. Nah jadi ya kalau misalkan untuk investor batu bara gitu ya Mas Ros, mungkin kita juga agak kesana sedikit ya ke emitennya gitu ya. Nah jadi mungkin buat investor emiten batu bara, nah mungkin kalau untuk beberapa tahun ke depan, kalau menurut saya masih oke lah kalau misalkan mau di hold kayak gitu ya. Cuman kalau misalkan sampai di hold sampai 2030 gitu, mungkin akan dari sisi kinerja akan cukup tertekan kayak gitu, karena dari EBIT-nya itu. Cuman kalau misalkan masih dalam beberapa rentang tahun ini ke depan ini misalkan sampai 2028 itu masih oke. Apalagi kalau dari sisi dividennya juga menarik kayak itu untuk emiten-emiten batu bara seperti itu Mas. Oke. Menarik nih. Tadi bicara mengenai emiten ya. Nah, berarti kira-kira tahun 2025 kan sebenarnya kalau kita bicara mengenai emiten batubara di bursa kita itu kan banyak gitu. Dan memang kinerja rata-rata emiten batubara di tahun 2024 itu menurun kan ya, menurun dibandingkan tahun 2023. Ya. Karena salah satu faktornya ya harga batubara itu sendiri yang turun ya. Puncak tahun 2022, kemudian awal tahun 2023 itu menurun tapi menurunnya masih tinggi. Kemudian akhir tahun 2023 benar-benar di bawah,
kemudian sampai tahun 2024 sampai sekarang kira-kira gitu kan ya. Iya. Nah, kalau di tahun 2025 ini Mas Rian, kira-kira pandangannya Mas Rian sendiri gimana nih tentang kinerja emiten batubara dibandingkan tahun 2024 kemarin? Kira-kira apakah bisa lebih baik atau enggak ini? Ya, itu sebenarnya ada potensi Mas Ros. Mungkin ada beberapa perusahaan yang kinerjanya bisa naik atau bisa turun juga seperti itu. Cuman kan kalau kita ngeliat di tahun 2024 kan ya hampir semuanya kan turun kayak gitu. Yeah. Nah, di tahun 2025 itu ada potensi ya beberapa yang naik kayak gitu. Nah, itu proyeksi dari mana ya? Yaitu saya coba hitung. Nah, jadi kalau misalkan volume penjualan batu baranya itu naik katakanlah 10%, 15%. Nah, kemudian ASP-nya itu turun katakanlah 5% kayak gitu ya. Atau 10%. Nah, itu masih ada potensi kinerjanya itu naik kayak gitu. Oke. Nah, jadi di situ juga ada perhitungan juga Mas Eros. Jadi kalau misalkan volume penjualannya oke, kemudian ASP-nya turun, misalkan turun tipis aja lah. Kemarin kan juga sempat harga batu bara kan ya sempat 140, 130, 120 itu ya untuk tahun 2024. Ya harapannya nanti di tahun 2025 ini ya paling nggak bisa ke 130, 140. Biar ASP-nya itu tipis turunnya. Nah, kemudian volume penjualannya bisa naik signifikan ya gitu ya. Nah, itu harapannya bisa mendorong kinerjanya. Nah, jadi ya ada mungkin ya beberapa emiten yang bisa meningkatkan kinerjanya di tahun ini, yaitu dari pendapatan ataupun laba bersihnya. Nah, cuman yaitu tadi akan cukup bebannya itu benar-benar harus efisien banget seperti itu. Iya. Itu. Oke, berarti di sini kuncinya adalah volume penjualan ya, Mas Rian ya. Oke, jadi buat teman-teman nih yang holder emiten batubara ya jangan hanya sekedar beli sahamnya saja ya, tapi juga cek lagi kinerja operasionalnya seperti apa, volume penjualannya seperti apa, ASP-nya seperti apa gitu ya. Termasuk juga negara tujuan ekspor mungkin kali ya, itu juga perlu diperhatikan juga ya. Negara tujuan ekspor bagaimana, nah nanti ya seperti yang dikatakan Mas Rian tadi, tetap akan ada emiten-emiten batubara yang tahun 2025 ini ada potensi kenaikan ya. Salah satu faktornya adalah naiknya volume penjualan. Oke. Asalkan ya itu tadi Mas Ros, ASP-nya ya mungkin turunnya tipis lah. Turunnya gitu. tipis ya. Yang dikejar adalah volume penjualan gitu ya. Oke. Ya harapannya dari situ sih. Kalau harapannya ya itu tadi ya ASP-nya mungkin ya masih sama atau misalkan turun 2%, 3%, itu masih ada potensi untuk laba bersihnya itu naik. Ya, kenapa ya? Karena di tahun 2024-nya kan juga sudah bebannya kan udah tinggi juga kayak gitu harapannya. Pastinya di tahun 2025 kan bebannya mungkin ya hampir sama kayak gitu. Atau ada kenaikan ya naiknya nggak terlalu tinggi kayak gitu. Harapannya seperti itu sih Mas Eros. Oke, menarik ya, apalagi kalau emiten batubara ini kan sebenarnya juga menjadi salah satu yang diunggulkan di bursa kita ya, karena memang negara kita ini adalah negara tambang dan salah satu tambang yang menjadi sumber pendapatan negara kita adalah batubara gitu ya. Nah, satu hal lagi Mas, tadi dikatakan bahwa ke depan tetap fokus dari pemerintahan kita kan ada net zero emission itu kan ya. Nah, sebenarnya gimana tuh Mas net zero emission? Dalam artian gini, apakah kita tetap bisa beli emiten batubara saat ini gitu? Karena benar-benar nanti ada net zero emission, bisa dikatakan apakah nanti benar-benar batubara ini sudah tidak berprospek lagi gitu. Nah, kalau pandangan Mas Rian sendiri gimana tuh Mas? Ya, mungkin kalau dari situ ya kita bisa pertimbangkan untuk hold, atau misalkan kalau mau beli itu untuk posisi sekarang masih bisa Mas Eros. Nah, cuman kalau dari saya ya mungkin mentok-mentoknya gitu ya itu tahun 2030 kayak gitu. Nah, cuman dari 2028 itu sudah ancang-ancang misalkan untuk dijual kayak gitu. Nah, kenapa? Yaitu tadi, jadi kan target net zero emissionnya kan masih sekitar 2060 ya, 2060 atau 2050, jadi itu masih lama. Cuman kan tahun 2030 itu pastinya banyak perusahaan yang sudah menargetkan
mau pendapatannya itu di luar batubara mau berapa persen. Nah contohnya PTBA. PTBA itu juga menargetkan tahun 2030 pendapatan di luar batubara atau pendapatan dari EBT-nya itu mencapai 30%. Nah kalau posisi sekarang itu batubaranya masih 90%-an kayak gitu. Nah jika dilihat dari situ otomatis kan ya pastinya untuk batubara kan akan kurang menarik kayak gitu ya, karena dari sisi emitennya pun juga sudah berencana kayak itu, sudah ada rencana untuk mengurangi porsinya kayak gitu. Nah jadi di situ kan pastinya ada kayak perubahan fundamental juga ya Mas Eros. Nah jadi kan tadinya dia emiten batubara 2030 dia jadi emiten PLTA kayak gitu atau PLT EBT lainnya seperti itu. Jadinya kan di situ ada perbedaan. Shifting lah ya. Ya ada shifting dan pastinya untuk laba ruginya kan beda ya Mas Eros. Misalkan batubara dia marginnya sampai contoh aja ya misal 20%, 30%. Nah ternyata PLT itu marginnya misalkan cuma 10%. Nah otomatis kan di situ ya ada perbedaan kinerja kayak gitu. Nah jadi mungkin ancang-ancangnya sih di situ. Kalau mau beli ya untuk sekarang masih oke Mas Eros. Untuk sekarang masih oke. Dan ya itu tadi ya salah satu alasannya atau kayak waktu untuk tunggu ya, tunggu itu ya salah satunya dari dividennya. Misalkan contoh ya PTBA, kita nggak merekomendasikan PTBA ya, tapi kalau ngelihat dari PTBA itu kayak ada potensi dividennya sampai sekitar 10% untuk dividen yieldnya. Nah kemudian ada juga emiten lain misalkan ITMG lah atau AAD ya, jika misalkan bagi dividen nantinya, karena Adro kan ya nggak tahu ya masih bagi atau enggak, karena kan sebelumnya labanya kan ya dari AAD itu kayak gitu. Nah jadi ya dari sisi dividennya batubara sangat menarik kayak itu untuk beberapa waktu ya, misalkan tahun ini, tahun depan 2027, 2028. Nah cuman itu tadi sudah ada shifting yang mungkin sudah cukup besar kayak itu di tahun 2028 atau mungkin bahkan sebelumnya 2027 kayak gitu. Ya oke. Itu sih Mas Ros. Menarik sekali nih Mas Rian. Berarti mungkin bagi teman-teman yang hold emiten-emiten batubara tadi ya, ada beberapa yang harus diperhatikan ya, yang disampaikan Mas Rian tadi, seperti dari harga batubara itu sendiri. Harga batubara sendiri dipengaruhi oleh faktor makro yang ya cukup kompleks sebenarnya ya. Di sisi Amerikanya seperti apa, di sisi China-nya seperti apa, ekonominya China sedang bagus atau enggak ya. Negara selain China itu seperti apa dan sebagainya. Nah ini perlu dilihat karena memang itulah yang nantinya akan men-trigger tuh harga batubara akan kemana kan gitu ya. Nah di sisi lain kita bicara mengenai emitennya, ya salah satu hal selain harga batubara adalah volume penjualan tadi ya. Nah volume penjualan juga harus diperhatikan karena memang pada akhirnya revenue dari emiten-emiten tambang batubara itu terkait dengan volume penjualan dan juga harga jualnya atau ASP-nya ya. Jadi kalau volume penjualan naik, ASP-nya mungkin katakanlah nggak naik atau turun tipis ya, itu tetap bisa menaikkan kinerja untuk tahun 2025 ini. Seperti itu ya Mas ya. Dan juga jangan lupakan faktor EBT yang nantinya juga bagaimana nasib emiten-emiten batubara ke depan ya. Jadi teman-teman juga perlu pelajari lagi nih, kira-kira dengan adanya EBT ini, emiten batubara yang teman-teman pegang ini sekarang posisinya di mana, dan apakah ada rencana juga untuk shifting pendapatan ya dari pure batubara ke EBT atau tidak itu. Jangan sampai nanti ketika batubara sudah dalam tanda kutip ya sudah tidak berprospek lagi, tapi dia masih pendapatan utamanya dari batubara, ya bisa jadi kinerjanya makin turun ya. Sebenarnya kinerja makin turun ini bukan berarti menjadi rugi, bukan ya. Karena kalau kita lihat istilahnya harga batubara katakanlah sampai di level terendahnya 50 di tahun 2020 kemarin pun, emiten-emiten batubara tetap ada yang laba kan gitu kan ya. Tetap ada yang laba. Jadi kalau harga rendah pun sebenarnya ada yang laba. Tapi perlu diperhatikan, tidak cukup hanya sekedar laba, tapi apakah labanya naik atau tidak. Kira-kira seperti itu ya Mas Rian ya. Iya, benar sekali Mas Eros. Oke, nah ini
yang perlu teman-teman perhatikan ketika teman-teman hold saham batubara. Ya, ada yang lain nggak nih Mas Rian? Ya, sepertinya sudah cukup. Oh ya, itu semua ya. Ya. Ya, oke. Oke, teman-teman sekalian, ya sampai di sini dulu kali ya, kita bincang-bincang dengan Mas Rian terkait dengan emiten batubara ya. Bukan emitennya sih ya, tapi perkembangan dari batubara itu sendiri ya. Dan jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel ini ya, dan silakan teman-teman bisa join di program kami Value Investing Mastery, di mana nanti di situ kita juga akan bahas lebih mendetail lagi, terutama untuk emiten-emiten kita di bursa ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, dan kita ketemu lagi di podcast berikutnya ya. Dadah.